warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Sosiologi kelas 12 dengan materi pokok perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas subbab dari perubahan sosial, yaitu bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, kita simak video selanjutnya. Yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat tentu banyak sekali ya, khususnya perubahan-perubahan yang mungkin pernah kita rasakan. Nah, kita bagi ke dalam 3 bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan cepat dan perubahan lambat, ada perubahan kecil dan perubahan besar, ada juga perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Seperti apa ya? Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perubahan lambat dan perubahan cepat. Nah, kita bahas perubahan lambat terlebih dahulu ya. Perubahan lambat ini biasanya kita kenal istilahnya itu dengan evolusi. Evolusi merupakan suatu perubahan sosial yang berlangsung secara lambat prosesnya itu ya. Nah, ini biasanya diawali dengan perubahan-perubahan kecil yang berlangsung lama dan lambat. Nah, biasanya ini tanpa disadari nih terjadinya perubahan oleh masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang semakin hari semakin berbeda. Contohnya, pada zaman dulu mata pencaharian masyarakat ini mayoritas berburu. Nah, sekarang kita lihat mayoritas masyarakat mata pencahariannya itu ada yang bertani, bahkan sekarang sudah berubah lagi kepada sektor-sektor industri. Nah, ini tentunya merupakan suatu perubahan sosial yang berlangsung tidak begitu saja, tetapi diawali dengan perubahan-perubahan kondisi sosial di masyarakat, lalu secara lambat laun mengalami suatu perubahan. Nah, selanjutnya ada perubahan cepat. Kalau misalnya tadi perubahan lambat kita kenal istilahnya itu sebagai evolusi, perubahan cepat kita kenal istilahnya sebagai revolusi. Nah, revolusi ini merupakan suatu proses perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dengan sendirinya. Biasanya ini ada ketegangan-ketegangan terlebih dahulu di masyarakat sehingga masyarakat ingin melakukan suatu perubahan. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada ilustrasi gambar pembacaan teks proklamasi. Nah, di sini merupakan suatu di sini merupakan suatu perubahan sosial dalam bentuk revolusi. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, keadaan masyarakat Indonesia saat itu sudah tidak puas nih dengan keadaan yang memang tidak diterima lagi, sehingga mereka mulai melakukan aspirasi-aspirasi kepada pemimpin dan ingin mengadakan suatu perubahan, dan dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu merupakan suatu bentuk perubahan sosial revolusi ya. Kedua, ada perubahan kecil dan juga ada perubahan besar. Kita bahas perubahan kecil terlebih dahulu ya. Nah, perubahan kecil ini sendiri merupakan suatu perubahan sosial yang mana perubahan ini terjadi tidak memberikan pengaruh langsung atau tidak memberikan pengaruh banyak bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini yang melakukan perubahannya biasanya hanya segelintir masyarakat saja. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini ada perubahan mode pakaian. Perubahan mode pakaian ini merupakan suatu perubahan kecil. Karena apa? Karena ini hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat saja dan tidak berpengaruh banyak atau besar bagi seluruh masyarakat. Nah, yang kedua ada perubahan besar. Perubahan besar merupakan suatu perubahan yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh banyak bagi kehidupan masyarakat. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada perubahan sosial dari masyarakat yang tadinya sektor agraris berubah menjadi industri, yang mana ini memberikan pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya segelintir masyarakat saja. Karena ketika adanya perubahan masyarakat dari sektor agraris ke industri, yang berubah bukan hanya kondisinya saja, tetapi bisa dilihat dari aspek sosial, bisa juga dari aspek politik, bisa juga dari aspek budaya, dan masih banyak lagi yang bisa berpengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.
Perubahan yang dikehendaki ini merupakan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat karena itu dikehendaki ya. Nah, perubahan yang dikehendaki ini biasanya direncanakan terlebih dahulu. Ada juga istilahnya agent of change atau orang yang melakukan perubahan atau orang yang mengadakan perubahan. Contohnya program KB nih ya. Program KB ini merupakan suatu perubahan yang dikehendaki. Karena apa? Karena dengan adanya program KB ada tujuannya tersendiri, yaitu ingin menekan laju ledakan penduduk. Nah, selanjutnya ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki ini kebalikan dari perubahan yang dikehendaki. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki ini adalah perubahan yang memang masyarakat ini sebenarnya tidak ingin mengadakan suatu perubahan atau perubahan ini itu tidak direncanakan. Contohnya, pada zaman dulu pernikahan ini sebenarnya simple ya. Berbeda dengan zaman sekarang yang memang pestanya itu besar, harus mewah. Nah, sebenarnya masyarakat tidak menginginkan perubahan ini, tapi karena kondisi-kondisi sosial masyarakat yang harus mengadakan suatu perubahan, maka lambat laun masyarakat juga mulai melakukan suatu perubahan dari kondisi sebelumnya. Nah, itu dia bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Kita review ya. Ada perubahan cepat dan lambat atau evolusi dan revolusi. Ada juga perubahan kecil dan besar. Ada juga perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum.